Salam sejahtera Bapak Ibu, Jemaat GCC, dimanapun Anda berada. Sangat bersukacita bahwa hari ini bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu dalam ibadah live streaming. Dengan memantau situasi COVID yang sudah menurun, mulai Juni ini, kami sudah membuka ibadah secara on-site, ibadah offline di setiap hari Minggu jam 10 di Hotel 6 Center Kemayoran di lantai 4. Namun, untuk Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa ikut ibadah atau tertarik dengan pengajaran-pengajaran khotbah-khotbah kami tetap berupaya memberikan yang terbaik. Maka setiap hari Minggu jam 4 sore ada sesi ibadah yang kedua tetapi berupa live streaming. Dan hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita pencobaan di padang gurun dengan bab yang ketiga, 3 panah naga tua. Namun sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan langsung oleh pencipta lagunya, Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Ada 3 lagu yang akan dibawakan. Lagu yang pertama, Tuhan Pasti Turun Tangan. 3 panah naga tua adalah senjata iblis yang sangat berbahaya dan telah terbukti menjatuhkan banyak sekali umat-umat Tuhan. Tapi Tuhan tidak akan biarkan itu terjadi. Tuhan akan turun tangan. Lagu yang kedua, tangan Tuhan bekerja. Ketika tangan Tuhan bekerja, perlindungan Tuhan akan sempurna karena kekuatan kuasa Tuhan akan menyertai, menutupi, melingkupi kita. Dan lagu yang ketiga, jangan khawatir. Percayalah, tetap bersandar pada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dia penolong kita yang akan melindungi kita dari panah-panah si jahat. Mari kita dengarkan pujian penyembahan ini. Pak Pendeta Jonathan, mari kami persilakan. Setiap perkara dapat ku tanggung dengan kekuatan yang kau berikan. Bahkan di dalam kelemahanku tahu kuasamu semakin sempurna. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila kau yang campur tangan, di setiap pergumulan kau bawaku menuju kemenangan. Setiap perkara dapat ku tanggung dengan kekuatan yang kau berikan. Bahkan di dalam kelemahanku tahu kuasamu semakin sempurna. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila kau yang campur tangan, di setiap pergumulan kau bawaku menuju kemenangan.
janji-Nya bahwa di dalam Kristus kita dapat menanggung segala perkara. Bagian kita hanya mengangkat tangan kita menyembah Dia, dan tangan kanannya akan memegang kita dan membawa kita menuju kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita yang percaya. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila kau yang campur tangan di setiap pergumulan, kau bawaku menuju kemenangan. Sebab Tuhan pasti turun tangan, kau bawaku menuju kemenangan. Tak satu pun alasan layak membuatku undur dari imanku. Tak satu pun perkara menghalangiku melihat mujizat-Mu. Di mana ada pergumulan, di situ ada tangan Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan kemenangan tepat pada waktunya. Satu pun alasan layak membuatku undur dari imanku. Tak satu pun perkara menghalangiku melihat mujizat-Mu. Di mana ada pergumulan, di situ ada tangan Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan kemenangan tepat pada waktunya. Di mana ada pergumulan, di situ ada tangan Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan kemenangan tepat pada waktunya. Dalam hidupku tangan Tuhan bekerja, beri kemenangan tepat pada waktunya.
lebih dari segala yang ada. Serahkan khawatir dengan percaya, Tuhan pasti menanganinya. Burung di udara Tuhan beri makan, bunga di padang Tuhan hiasi. Terlebih hidupku pasti Engkau perhatikan, rahmat baru pasti Kau beri. Jangan khawatir, Tuhan berkuasa, lebih dari segala yang ada. Serahkan khawatir dengan percaya, Tuhan pasti menanganinya. Burung di udara Tuhan beri makan, bunga di padang Tuhan hiasi. Terlebih hidupku pasti Engkau perhatikan, rahmat baru pasti Kau beri. Burung di udara Tuhan beri makan, bunga di padang Tuhan hiasi. Terlebih hidupku pasti Engkau perhatikan, rahmat baru pasti Kau beri. Jangan khawatir, Tuhan berkuasa. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Situasi COVID sudah mulai reda dan terkendali. Karena itu kami mulai juga ibadah secara onsite. Namun kami juga tetap akan mengadakan ibadah secara live streaming bagi jemaat kami yang ada di luar kota, jemaat kami yang ada tinggal di luar negeri, di Los Angeles, di Amerika. Kami rindu agar mereka pun tetap mendapatkan siraman rohani dari Jakarta. Karena ini Tuhan pimpin, sertai kami di dalam ibadah live streaming pada sore ini. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Seperti yang saya katakan bahwa tema pencobaan di padang gurun adalah satu tema yang saya angkat dari buku yang saya tulis. Buku ini ditulis sudah 10 tahun yang lalu dengan judul Rahasia di Balik Pencobaan. Walaupun judul buku berbeda, pencobaan di padang gurun, tapi intinya sama, menyampaikan situasi kondisi ketika Yesus mengalami pencobaan di padang gurun. Nah, yang di sebelah kiri inilah cover depan dari buku tersebut. Dengan satu mata dibuka, satu mata ditutup. Ketika buku ini covernya didesain, yang mendesain itu mengajukan ke saya, minta ACC. Pak, gimana covernya? Saya tanya, kenapa itu mata satu buka, satu buka, satu tutup? Lalu dia berkata, nah inilah kalimat pertama Pak, rahasia. Jadi ketika begini berarti ada sesuatu yang ingin disampaikan, ada satu rahasia. Nah kemudian cover belakang dari buku ini, karena waktu saya menulis buku ini, saya sedang kuliah di S2 Satya Wacana. Maka salah satu dosen pembimbing saya ada Profesor Samuel Petty. Saya minta komentar beliau di dalam buku yang saya tulis tersebut. Dan beliau dengan senang hati memberikan komentar di balik cover ini. Judul buku ini
Rahasia di balik pencobaan diterbitkan oleh Ramos Gospel di tahun 2007. Jadi kalau hitung-hitung sudah lebih dari 10 tahun ya. Tapi saya baru kali ini mengkhotbahkan. Bahkan kepada jemaat saya pun mereka tidak tahu. Sehingga melalui khotbah inilah saya berharap mereka bisa memahami buku tersebut. Kita lihat buku ini tebalnya 300 halaman. Pas 300. Sebenarnya 299 tapi ada satu halaman kosong penutup di belakangnya. Jadi kita hitung 300 halaman. Dari 300 halaman ini, buku ini secara khusus mengupas pencobaan yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun yang dikutip dari Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nah, walaupun hanya 11 ayat, tapi Tuhan membukakan, Tuhan memberikan inspirasi, Tuhan memberikan wahyu, sehingga dari penggalian-penggalian itu saya temukan banyak sekali hal-hal yang sangat unik untuk kita pelajari, untuk kita bahas bersama dari buku tersebut. Pencobaan di padang gurun. Buku ini terbagi menjadi 6 bab yang sangat menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena setiap bab saya selidiki dan ditemukan ada angka 333 dan seterusnya. Kita lihat bab pertama, 3 alasan Yesus mengalami pencobaan iblis. Bab yang kedua, 3 kondisi rawan pencobaan iblis. Yang ketiga, 3 panah naga tua. Dan yang keempat, 3 cara Yesus menghadapi pencobaan iblis. Bab yang kelima, 3 peringatan dalam pencobaan. Dan bab yang keenam, 3 penghiburan dalam pencobaan. Menarik kan? Ada angka 3 semua. Kebetulan angka 3 itu saya memang hobi. Saya suka. Makanya nomor handphone saya pun ada 4 angka 3 di belakangnya. 085694953333. Karena itu kalau Bapak Ibu ingin konsultasi, ingin sharing dengan saya bahas Alkitab, mari bisa hubungi di nomor handphone saya itu. Kita hari ini kita akan membaca dulu sebelum kita mengupas supaya Bapak Ibu punya gambaran dan perhatikan dari 11 ayat itu bagaimana kita kembangkan menjadi 6 kali khotbah. Memang firman Tuhan itu kaya sekali. Firman Tuhan banyak mengandung kebenaran-kebenaran. Semakin kita gali, semakin kaya kita temukan pengajarannya. Matius 4 ayat 1 sampai 11, ayat pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti." Ayat terakhir di ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Dan jemaat yang saya kasih, sebelum kita bahas pelajaran di bab yang ketiga ini, terlebih dulu kita akan lihat ulang sedikit resume di bab yang kedua. Karena ini khotbah berseri, maka saya akan mengulang sedikit di bab yang sebelumnya supaya Bapak Ibu bisa nyambung kembali. Karena sudah satu minggu yang lalu, terutama bagi saudara-saudari kita yang mungkin hari ini baru sempat menonton, hari ini baru sempat menemukan link YouTube ini, khotbah ini, sehingga
bagi mereka untuk bisa nyambung khotbah ini, maka saya sedikit melakukan resume pelajaran yang lalu. 3 kondisi rawan pencobaan iblis. Itu adalah pembahasan di bab yang kedua. Kondisi seperti apa? Yang pertama, saat seseorang akan bertumbuh secara rohani. Kenapa iblis itu menyerang Yesus, mencoba Yesus ketika Yesus berusia 30 tahun? Kenapa? Dari Yesus lahir sampai berumur 30 tahun. Tidak dicatatkan di Alkitab, iblis mengganggu Yesus, iblis menyerang Yesus, iblis mencoba Yesus. Tidak ada sama sekali. Kenapa demikian? Karena setelah Yesus lahir, dari lahir kemudian 12 tahun dia sempat pergi ke Yerusalem bersama dengan orang tuanya ke Bait Allah. Setelah itu pulang, Yesus hidup sebagai manusia biasa. Hidup di bawah asuhan dari Yusuf dan Maria. Karena itu Yesus juga disebut sebagai tukang kayu, manusia umumnya. Tapi ketika Yesus berumur 30 tahun, dan saat itu dia mulai pelayanan dengan langkah pertama, yaitu dibaptis di sungai Yordan. Setelah dibaptis di sungai Yordan, lalu dia pergi ke padang gurun, doa puasa 40 hari. Bayangkan Bapak Ibu, 40 hari. Nah, di sini secara rohani menunjukkan Yesus bertumbuh. Dan ketika Yesus bertumbuh secara rohani, iblis menyerang. Karena itulah, kondisi rawan pertama adalah kalau engkau ingin aktif, kalau engkau ingin mengenal Yesus, kalau engkau ingin melayani pekerjaan Tuhan, percayalah iblis akan tinggal diam. Iblis akan mencoba menyerang, menjatuhkan Anda. Tapi jangan khawatir, karena itu artinya Anda memberikan satu reaksi kepada Tuhan, dan Tuhan berkenan jika iblis saja memberikan reaksi, apalagi Tuhan pasti dia senang ketika engkau ingin bertumbuh. Yang kedua, saat seseorang sedang lemah. Yesus ada di padang gurun 40 hari. Kenapa iblis tidak menyerang di hari pertama, hari kedua? Kenapa iblis menyerang di hari yang ke-40? Kita perlu tahu, Yesus doa puasa 40 hari. Hari pertama sampai hari ke-39 tidak dikatakan Yesus lapar. Tapi ketika di hari ke-40 tiba-tiba Yesus merasa lapar. Dan secara kimiawi tubuh manusia, ketika seseorang lapar, pasti fisiknya akan drop. Gula darahnya akan turun. Maka saat itulah dia akan lemas, tubuhnya akan lemah. Dan saat itulah iblis datang. Ini artinya ketika kita lemah, maka iblis akan masuk. Itu kondisi rawan yang kedua. Kemudian yang ketiga, saat seseorang membutuhkan sesuatu. Saat lapar, Yesus butuh roti, perlu makan. Dan akhirnya iblis menawarkan roti. Jadi ketika engkau butuhkan roti, iblis tawarkan roti. Ketika engkau butuhkan uang, iblis akan masuk lewat uang. Ketika engkau butuhkan minuman, iblis juga bisa memanfaatkan. Macam-macam yang kita butuhkan ini, iblis bisa memanfaatkan hal itu. Sepanjang yang kita butuhkan dalam hidup kita itu normal, wajar, mungkin aman. Tapi ketika kebutuhan tersebut sudah nggak bisa dikendalikan, sudah tidak wajar, melanggar norma-norma, iblis akan masuk. Misalnya, maaf kata ini, bagi Bapak Ibu yang sudah menikah, biologis antara pria dan wanita, suami istri, wajar. Tuhan izinkan, itu bukan dosa. Tapi ketika engkau sudah tidak bisa mengendalikan, lalu terjadilah perselingkuhan, nah itu sudah iblis bekerja. Oke, uang, hal yang wajar kita butuhkan. Tapi ketika engkau sudah tidak bisa kendalikan keinginan memiliki uang, ketamakan, maka Anda akan korupsi, Anda akan mencuri, Anda akan merampok. Itu iblis bekerja. Jadi normal, wajar, tidak masalah. Tapi ketika sulit, sudah tidak bisa dikendalikan, keinginan tersebut iblis akan masuk lewat itu. Itulah 3 kondisi rawan pencobaan yang sudah saya kupas di bab yang kedua. Dan hari ini yang akan kita kupas adalah bab yang ketiga dengan judul yang sangat menarik, sangat menantang, 3 panah naga tua. Luar biasa Bapak Ibu, judulnya 3 panah naga tua. Oke, seperti film silat saja ya. Tapi ini film silat berseri, film silat rohani. 2000 tahun yang lalu, Rasul Paulus sudah ingatkan kita agar berhati-hati dengan senjata iblis, yaitu panah api. Saya tidak tahu Paulus kenapa menggunakan istilah panah api. Apakah dia mungkin membayangkan ketika terjadi peperangan, lalu ada panah berapi yang ditembakkan oleh lawannya,
Saya tidak tahu. Tapi itulah yang dipakai oleh Paulus. Kita lihat ayatnya, Efesus 6 ayat yang ke-16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perhatikan kata yang saya buat kelap-kelip. Panah api dari si jahat. Jadi Paulus juga mengungkapkan, kalau panah api ditembakkan, engkau harus padamkan apinya, dan juga jangan sampai panahnya itu kena kepada Anda. Karena ada dua yang akan menyerang. Selain anak panah ditancapkan, juga anak panah itu mengandung api. Dan ketika api itu bisa menyebar. Bapak Ibu yang saya kasih, ketika Anda ada di sebuah padang rumput, mungkin panah itu Anda bisa elak. Tapi ketika api ditembakkan di padang rumput itu, api kemudian membakar rumput itu, Anda susah menghindarinya. Nah, itulah yang dilakukan oleh iblis. Sekali tembak, dua senjata bekerja di sana. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, panah api dari iblis itu harus kita waspadai supaya tidak membahayakan, tidak mencelakakan kita. Namun, Paulus tidak menjelaskan secara rinci apakah panah api atau senjata iblis untuk menjatuhkan manusia itu. Paulus hanya katakan panah api. Panah. Tapi panahnya seperti apa? Nah, oleh rekan dari Paulus yaitu Rasul Yohanes, dia mengungkapkan ada 3 panah dari iblis, ada 3 senjata iblis yang perlu kita waspadai. Yohanes ini adalah pakar dalam dunia roh. Kenapa saya katakan pakar dalam dunia roh? Karena Yohanes banyak mendapatkan penglihatan-penglihatan dalam dunia roh, sehingga dia bisa menuliskan kitab Wahyu. Dari semua Alkitab ini yang banyak berbicara tentang dunia roh adalah kitab Wahyu. Maka ketika kita membaca kitab Wahyu, seakan-akan kita masuk ke dalam satu dimensi yang beda, dimensi roh. Nah, itulah yang dikupas oleh Yohanes. Dan di dalam dunia roh, Yohanes bisa melihat bahwa ada 3 senjata iblis yang sangat berbahaya. Karena 3 senjata itu sudah terbukti menjatuhkan banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab. Nah, hari inilah yang akan kita kupas ketiga senjata iblis tersebut. Ketiga panah berapi dari iblis. Kita lihat dulu ayat Alkitabnya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Perhatikan, dari dunia. Tempo hari di bab 1 saya sudah katakan kenapa Yesus dicoba iblis. Karena Yesus menggantikan posisi Adam untuk merebut kembali otoritas dari tangan iblis. Karena ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam pencobaan iblis, otoritas yang Allah serahkan kepada manusia. Di Kejadian pasal 1 ayat 28, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala ternak dan binatang melata yang merayap di bumi. Tuhan serahkan semua otoritas atas ciptaan Tuhan kepada manusia. Tapi sewaktu manusia kalah di dalam pencobaan, itu ditarik, itu diambil alih oleh iblis, sehingga iblislah yang menjadi penguasa atas dunia. Maka di sini melainkan dari dunia. Dari dunia itu otomatis senjata itu dari iblis. Okay? Karena itu ketika Tuhan Yesus ada di padang gurun, salah satu pencobaan iblis adalah menawarkan segala kekayaan kemuliaan. Iblis berkata, sembahlah aku, maka semua kekayaan dan kemuliaan itu akan kuberikan kepadamu, karena semua itu telah diserahkan kepadaku. Kenapa iblis berani mengklaim bahwa semua kuasa dunia sudah diserahkan ke dia? Karena memang fakta bahwa iblis sudah menguasai dunia ini ketika Adam dan Hawa kalah di dalam pencobaan. Nah, kita lihat ketiga senjata iblis ini. Yang pertama, keinginan daging. Yang kedua, keinginan mata. Dan yang ketiga, keangkuhan hidup. Kita lihat, unik sekali, ada 3 senjata. Dan yang uniknya lagi, ketika saya selidiki di Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai 11 itu, ternyata 3 senjata itu diserang, menembak, panah api itu ditembakkan kepada Tuhan Yesus.
Wah, luar biasa, menarik sekali Bapak Ibu. 1 Yohanes 5:19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi saya sudah jelaskan tadi, dunia ada di bawah kuasa si jahat. Karena memang dunia ada di bawah kuasa si iblis. Makanya iblis menawarkan dunia segala kemuliaan kemewahan itu kepada Tuhan Yesus. Kita lihat judul bab 3 panah naga tua yang akan kita kupas pada hari ini. Panah yang pertama, keinginan daging. Yang kedua, keinginan mata. Dan yang ketiga, keangkuhan hidup. Hari ini kita kupas di bab yang ketiga. Di bab yang ketiga terdiri dari 3 subbab untuk kita kupas. Roma pasal 5 ayat 12-21, kita lihat sebentar. Ini sudah saya kupas pada bab yang pertama ya. Pada pelajaran bab 1 sudah saya singkapkan bahwa Yesus Kristus menggantikan posisi Adam yang telah kalah dari pencobaan iblis. Kekalahan Adam ini berakibat sangat fatal. Otoritas yang diberikan Allah kepada Adam itu akhirnya direbut oleh iblis. Sayang sekali, di mana Allah sudah menciptakan semuanya, Allah berharap agar manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah itu menjadi Tuhan, menjadi penguasa atas dunia yang diciptakan oleh Allah. Dengan demikian, Allah berkuasa di sorga dalam entitas sesungguhnya, lalu Allah juga berkuasa di bumi dalam gambarnya, dalam wujudnya, dalam rupanya. Artinya Allah berkuasa di sorga, Allah juga berkuasa di bumi. Tapi sayang sekali manusia yang diberikan kepercayaan untuk menguasai bumi kalah di dalam pencobaan iblis. Saat itulah otoritas itu direbut oleh iblis. Dan Yesus menggantikan posisi Adam untuk dicobai oleh iblis. Lihat Roma 5 ayat 14. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Bapak Ibu perhatikan kata gambaran Dia yang akan datang. Yang dimaksudkan di sini adalah Yesus Kristus. Adam kalah dalam pencobaan. Maka untuk merebut kembali otoritas atas dunia itu, Adam harus sekali lagi berhadapan dengan iblis untuk dicobai. Tapi Adam kan sudah nggak ada. Maka harus ada yang menggantikan posisi Adam. Seperti pada bab yang lalu, pada bab pertama ini saya sudah memberikan ilustrasi main boxing. Main boxing. Ketika katakanlah Chris John, dia pegang sabuk kejuaraan untuk WBF. Dia pegang. Nah, ketika Kristen kalah, maka sabuk juara itu berpindah ke negara lain. Bagaimana supaya sabuk kejuaraannya pernah dipegang Kristen bisa ditarik kembali ke Indonesia? Maka Kristen harus tanding ulang. Atau tanding dengan orang yang saat itu memegang sabuk juara itu. Nah, kalau dia menang, maka itu bisa ditarik kembali ke Indonesia. Itu ilustrasinya seperti itu. Nah, demikian pula Yesus menghadapi pencobaan iblis. Ayat 18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh suatu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian juga oleh ketaatan satu orang semua orang telah menjadi orang benar. Adam tidak taat. Ketika Tuhan berkata jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka tidak taat. Akibatnya apa? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Seluruh keturunan Adam dan Hawa ikut berdosa yang disebut dosa turunan. Tapi tidak demikian dengan Yesus. Yesus taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dicatatkan di dalam Efesus pasal 2. Filipi pasal yang kedua. Dia taat sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu yang saya kasih, inilah satu perbandingan Adam dicobai iblis, kemudian Yesus dicobai oleh iblis karena Yesus menggantikan posisi Adam. Tapi sayang Adam telah kalah dalam pencobaan, maka Yesus harus menang di dalam pencobaan. Kalau Yesus kalah, maka dunia kembali dikuasai oleh iblis. Tapi kalau Yesus menang, maka otoritas itu pasti bisa ditarik kembali. Karena itu, senjata yang pernah dipakai oleh iblis menyerang Yesus
juga sama seperti yang pernah dipakai oleh iblis untuk menyerang Adam dan Hawa. Menarik sekali Bapak Ibu. Saya temukan satu benangnya. 3 senjata. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ternyata pernah diuji kepada Adam. Tapi Adam kalah. Lalu ketika Yesus coba di padang gurun, 3 senjata ini diuji kembali kepada Yesus. Tapi Yesus menang. Itu luar biasa. Sangat-sangat menarik. Rahasia itu disingkapkan Bapak Ibu. 3 panah yang telah terbukti berhasil mengalahkan Adam akan dipakai ulang oleh iblis sebagai senjata menjatuhkan Yesus di padang gurun. Baru adil dong. Bagaimana senjata ini diarahkan kepada Adam? Adam tidak sanggup. Adam kalah. Nah itu senjata harus diujikan kembali kepada Yesus. Sama. Okay? Apakah Yesus bisa? Dan ingat ketika Yesus dicobai di padang gurun, posisi Yesus itu adalah manusia. Manusia. Dia bisa lapar. Ketika puasa dia bisa haus. Dia juga fisiknya bisa lemah. Okay? Makanya posisi Yesus saat itu adalah manusia seutuhnya. Jika Yesus berada dalam posisi Allah, nggak bisa. Kalau Adam kan manusia, maka harus manusia juga ketika menghadapi pencobaan iblis itu. 3 panah naga tua. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Nah ternyata 3 senjata dicobai kepada Adam dan Hawa, juga dicobai kepada Tuhan Yesus. Senjatanya sama. Tapi bagaimana cara menghadapinya berbeda. Nah, kita akan pelajari ketiga senjata tersebut ya. Bagaimana 3 panah itu, kita akan bahas yang pertama. Oke. Kita lihat yang pertama. Keinginan mata. Wah, ini matanya menyala-nyala, berkilat-kilat. Nggak akan pernah puas-puas ya. Nah, itulah satu gambaran keinginan mata. Nah, perhatikan perbandingan ayatnya, keinginan mata. Oke, lihat Kejadian pasal 3 ayat 6. Keinginan mata. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan diberikannya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Saya ingin Bapak Ibu perhatikan kata yang berkaitan dengan mata. Kemudian Yesus, Matius pasal 4 ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Keinginan mata, kita lihat dulu. Adam dan Hawa. Perempuan itu melihat, perhatikan kata melihat. Mata, betul? Nggak mungkin melihat pakai telinga, melihat pakai hidung, pasti mata kan? Keinginan mata dimainkan di sana. Lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus? Iblis memperlihatkan, sama juga mata. Satunya melihat, satunya memperlihatkan. Kalau melihat itu Adam dan Hawanya lebih aktif. Ya. Diperhatikan, dia amati. Wih, buah ini lain dari yang lain. Buah ini kayaknya nikmat untuk dimakan, betul? Mereka yang aktif. Tapi kalau di Yesus memperlihatkan, berarti iblis yang berperan. Ini lihat, coba kamu lihat. Jadi iblis yang menunjukkan, lihat kemuliaannya, kemewahan. Itu akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembahku. Itu kata iblis. Jadi kita sudah menemukan kunci atau sudah menemukan panah iblis yang pertama, yaitu keinginan mata. Luar biasa Bapak Ibu, keinginan mata. Dan keinginan mata itu telah menjatuhkan banyak sekali orang. Mata adalah indera manusia yang sangat penting dan sangat membantu dalam kehidupan kita. Coba bayangkan kalau Anda tidak punya mata. Jangankan seumur hidup. Coba deh 1 hari Anda punya mata ditutup pakai kain hitam. Anda tidak bisa melihat. Oke, 1 hari Anda beraktivitas tanpa melihat apa yang Anda lakukan. Saya yakin hari itu banyak kesalahan-kesalahan. Anda akan berulang kali mentok sini, mentok sana. Walaupun Anda sudah hafal ruangan-ruangan di rumahmu. WC di mana, kamar tidur di mana, kemudian dapur di mana. Saya yakin
Satu hari saja Anda tutup mata, Anda akan bengkak itu kepala, kejendol sini, kejendol sana, tersandung sini, tersandung sana. Karena itu mata sangat membantu dalam kehidupan kita. Tapi mata juga ternyata sangat membahayakan kita. Karena mata bisa menjatuhkan kita. Bapak Ibu yang saya kasih, ketika mata sudah tidak bisa dikontrol, maka mata itu akan menjadi media iblis untuk masuk dan menjatuhkan yang empunya mata. Karena itu mengekang mata adalah solusi yang paling baik untuk mencegah iblis masuk menyerang kita. Salomo mengungkapkan bahwa salah satu anggota tubuh yang tidak pernah puas, yang tidak bisa dikendalikan, yang tidak pernah cukup itu adalah mata. Kita lihat bagaimana Salomo menuliskan di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 8. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Kapan mata baru kenyang melihat? Ketika sel-sel mata mati, alias Anda meninggal. Betul? Kalau Anda masih hidup, katakanlah buta, maka telinga. Makanya orang buta jangan sampai tuli. Kalau dia sudah buta, tuli, wah repot sekali, sama sekali komunikasi jadi mati. Makanya orang yang buta mengandalkan ketajaman telinganya. Saya pun dulu punya jemaat namanya Chandra Meme. Mereka ini suami istri, dua-duanya buta. Untunglah dia punya lahir seorang putri dan putrinya tidak cacat, tidak buta, tidak masalah. Nah suami istri ini bagaimana dia bisa kenal saya? Jadi ketika saya ketemu dengan dia, dia senang sekali. Koko ASEAN, Koko ASEAN. Nama kecil saya ASEAN. Koko ASEAN apa kabar? Saya tahu dia tuh buta, tapi kenapa bisa kenal saya dari jarak beberapa meter karena dia mendengar suara saya. Jadi kadang-kala kalau saya datang ke gereja itu, saya kan sebelum mungkin menyamparin dia, lalu saya ngobrol juga dengan jemaat lain. Ketika dia mendengar suara saya, telinganya yang begitu tajam, oh ini Koko Nathan. Bapak Ibu yang saya kasih. Karena itulah, kapan mata Anda akan puas melihat? Ketika Anda meninggal dunia, betul? Bahkan banyak orang ketika meninggal pun mata masih nggak rela ditutup, melotot aja. Maka terpaksa yang mandikan mayat harus tutup matanya. Itulah mata, tidak pernah puas melihat. Bapak Ibu yang saya kasihi, waspadalah dengan mata. Tapi sayang sekali, Salomo yang sudah mengungkapkan bahwa mata itu sangat berbahaya, berpotensi menjatuhkan, tetapi dia tetap memanjakan matanya. Sayang sekali, orang yang begitu berhikmat, tahu nih ini berbahaya, tapi masih menyerempet bahaya. Nah, inilah orang yang berhikmat ini, Raja Salomo ini. Kita lihat bagaimana dia memanjakan mata dia. Pengkhotbah 2 ayat yang ke-8 sampai 10. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda, raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Perhatikan, yang menyenangkan mata manusia, gundik. Jadi Salomo ini, maaf kata nih, Salomo ini mata keranjangnya tuh luar biasa. Melihat cewek ini cakap sedikit saja, langsung dia tarik menjadi istri dia. Satu sisi dia memang menggunakan kuasanya untuk memperluas kerajaannya, tapi sisi lain dia memang itu keinginan dia. Bapak Ibu yang saya kasih, begitu lihat ada gadis yang lebih cantik, dia tarik lagi, ada lagi tarik. Jadi Salomo berhasil mengumpulkan berapa banyak wanita, kayaknya dalam sejarah muka bumi tidak ada yang bisa kalahkan Salomo. 1001. Apakah cerita 1001 malam inspirasi dari Salomo? Bagaimana kita tahu 1001? Dia ada 700 istri yang sah, 300 gundik, dan 1 permaisuri. Siapa permaisuri? Putri Firaun. Jadi ketika ada urusan dinas kerajaan, nggak mungkin 700 istri dibawa boyong, 1 rel kereta diborong Salomo. Nggak mungkin, hanya 1 yang bisa dibawa. Kalau Salomo bawa istri 700 setiap ada acara kenegaraan, panitia harus sediakan 700 kursi untuk istri Salomo. Makannya untuk istri Salomo, kacau. Jadi hanya 1 yang mendampingi Salomo. Putri Firaun.
Jadi 1001. Oke. Lihat kalimat yang selanjutnya. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Nah, ini celakanya Salomo. Lihat, tidak pernah puas lihat. Setelah melihat punya keinginan untuk menikmati. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku. Itulah buah segala jeripayaku. Jadi boleh dikatakan kehidupan Salomo itu sangat duniawi, sangat glamor. Padahal Tuhan sudah ingatkan Salomo, berhati-hatilah. Karena engkau akan jatuh karena wanita. Dan faktanya memang Salomo jatuh karena wanita. Lihat apa yang terjadi. 1 Raja-Raja 11 ayat 1. Adapun Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Perhatikan pada waktu Salomo tua, imannya hancur. Karena istri-istrinya, ketika dia sudah tua, istri masih banyak yang muda. Karena ke 1000 wanita tuh nggak mungkin satu hari langsung diambil. Itu ketika dia pergi ke satu tempat melihat ada wanita cantik, diambil jadi istrinya. Kunjungan ke negara lain, dilihat ada wanita cantik dari kaum bangsawan, dia ambil sebagai istrinya. Jadi ketika Salomo berusia lanjut, masih banyak istri-istri Salomo yang masih ABG. Dan itulah yang menarik Salomo jatuh. Karena Salomo ketika sudah tua, wibawanya sudah kurang, kekuatannya sudah kurang, maka dia menyenangkan istri-istrinya. Akhirnya terjebak di dalam penyembahan kepada dewa-dewa asing. Penyembahan kepada berhala-berhala. Di ayat yang ke-1 kalimat terakhir, hati Salomo terpaut kepada mereka dengan cinta. Cinta itu buta. Oke, cinta itu buta dan cinta itu akan membutakan imanmu, membutakan penglihatanmu sehingga tidak bisa melihat kasih karunia Tuhan, tidak bisa melihat ayat-ayat Alkitab, larangan-larangan firman Tuhan. Pepatah mengatakan, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dimulai dari mata dulu. Saya nggak percaya kalau Salomo naksinya kepada nenek-nenek tua yang sudah ompong dan keriput. Nggak mungkin. Lihat pun enggak. Pasti cewek-cewek cantik, APG yang mulus-mulus. Salomo lihat lalu tertarik, maka dibawa ke istana untuk jadikan istri atau jadikan gundik. Dan itulah yang menjadikan Salomo tersandung, jatuh di dalam dosa sampai Tuhan murka sekali. Gara-gara Salomo akhirnya kerajaan Israel terpecah. Di zaman anaknya Salomo, Tuhan pecah kerajaan Israel menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. 2 suku dengan 10 suku. Gara-gara Salomo ini Tuhan pecah kerajaannya. Bapak Ibu, yang kedua adalah keinginan daging. Jadi senjata iblis yang pertama kita sudah temukan, keinginan mata. Waspadailah mata kita. Lalu senjata yang kedua, keinginan daging. Kita lihat dulu perbandingan ayatnya tentang keinginan daging. Lihat Kejadian pasal yang ketiga ayat 6. Ayat ini sudah kita baca tadi, jadi saya tidak usah baca, saya hanya menitik beratkan ada kata keinginan daging di sini. Lalu tentang Yesus, Matius 4 ayat 2-3. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Perhatikan keinginan daging dari Adam dan Hawa. Oke, saya buat kalimatnya klap-klip. Buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Sedap. Bapak Ibu, waktu dulu di SMP. Oke, di kampung kami. Itu susah sekali kami itu
makan dan sebagainya. Karena itu di kampung Bapak Ibu. Namanya kampung itu benar-benar kampung, belum ada listrik, belum ada air. Oke. Kemudian jarak antar rumah tetangga 2 sampai 3 km itu tetangga sebelah Anda. Nah, waktu SD satu kali pernah diadakan lomba membuat kue. Lomba membuat kue. Nah, saat itu kan ada dibagi grup-grup. Satu kali ketika sedang membuat kue, saya melihat ada satu teman sekolah saya yang saking tergiurnya kue yang lagi dibuat itu hampir matang, saking tergiurnya yang nikmati, dia punya air liur itu netes ke kue. Saya lihat, makanya saya mau negur dia nggak enak juga. Saking kepinginnya nikmati nggak bisa cegah. Dan yang nggak enaknya adalah setelah kue itu matang, saya nggak ceritakan kepada yang lain. Nah, mereka yang lain tuh waktu kue dibagi-bagi makan saja. Dalam hati, waduh, saya kalau ikut makan repot juga itu. Jadi ketika sudah berbicara keinginan menikmati, itu susah. Lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus? Keinginan dagingnya ternyata juga dibangkitkan. Perhatikan kata laparlah Yesus. Ketika engkau lapar, apa yang terjadi? Coba Anda pernah nggak puasa 2-3 hari? Oke. Kalau ada lagi lapar, rasanya Anda itu hanya bisa masuk 1 porsi di perut Anda. Tapi Anda pesannya 5 porsi. Kepingin ini, kepingin itu. Betul nggak? Dan ketika Yesus lapar, iblis menawarkan roti. Ubah batu-batu itu menjadi roti. Jadi bicara tentang kedagingan, bicara tentang keinginan daging, bicara tentang fisik. Kebutuhan. Jadi tubuh kita itu banyak keinginan-keinginan, tuntutan. Lihat ini mau nikmati, itu mau nikmati. Itulah keinginan daging. Kita lihat tentang keinginan daging lebih jauh. Memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu memang salah. Karena itu ada larangan dari Tuhan kepada manusia yang disertai ancaman serius berupa kematian. Jadi memang sudah dilarang Tuhan untuk dimakan. Kejadian 2:17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Perhatikan, pastilah engkau mati. Larangan itu sudah keras loh. Ancaman itu sudah keras loh. Kenapa Adam dan Hawa tetap makan buah pengetahuan baik dan jahat? Karena tidak bisa menguasai keinginan daging. Betul? Sudah melihat, kepingin nikmati. Kalau hanya melihat, dilupakan, selesai. Sudah banyak sekali orang yang korban karena narkoba. Tapi apakah mereka yang pakai narkoba itu nggak tahu bahwa narkoba itu melanggar hukum, merusak rumah tangga, merusak fisik, kesehatanmu? Tahu nggak? Tahu. Jangan jauh-jauh lah. Mungkin yang masih legal merokok. Padahal merokok itu sangat merugikan kesehatan kita. Ada puluhan jenis penyakit yang mengintai bagi seorang perokok. Tapi kenapa rokok itu tetap laku? Padahal di bungkus rokok itu ditulis merokok menyebabkan kanker, keguguran, hipertensi, macam-macam. Anda bisa lihat di bungkus rokok. Dan gua gambar di bungkus rokok itu banyak yang seram. Kanker paru-paru lah dan sebagainya. Tetapi rokok tetap laku. Satu kali pemilik pabrik rokok itu diwawancari oleh wartawan. Nah, waktu ditanya, Pak, Bapak merokok nggak? Enggak. Loh, kenapa Bapak pemilik pabrik merokok tapi tidak merokok? Ngapain saya merokok? Saya banyak duit. Kalau saya sakit-sakitan atau kena penyakit gara-gara merokok, duit saya untuk apa? Untuk apa saya bisa nikmati? Lalu wartawan ini penasaran. Lah kalau Bapak sudah tahu merokok itu merusak kesehatan, kenapa Bapak membuat rokok? Jadi wartawan ini kritik dia, menegur dia. Tapi apa kata pemilik pabrik rokok itu? Oh, rokok itu dibuat untuk mereka yang tidak bisa baca dan malas baca. Tidak bisa baca artinya di bungkus rokok sudah ditulis. Merokok menyebabkan kanker, hipertensi, kemudian impotensi, dan macam-macam. Karena itu kalau Anda nggak bisa baca, ya Anda punya risiko. Kalau Anda malas baca, Anda punya risiko. Nah, inilah manusia. Sudah diingatkan tetapi tetap dilanggar.
Lalu di mana salahnya Yesus makan roti karena dia lapar setelah puasa 40 hari? Di mana salahnya? Bapak Ibu yang saya kasih, makan roti memang tidak salah. Ya, tidak salah. Tapi masalahnya itu bukan masalah makan rotinya. Yesus sanggup mengubah itu menjadi roti. Sanggup. Kenapa saya katakan sanggup? Pertama, Yesus sudah buktikan mengubah wujud. Air putih diubah menjadi anggur di Kana. Betul? Air diubah jadi anggur. Artinya Yesus bisa ubah batu menjadi roti. Lalu Yesus bisa melipat gandakan. Yesus pernah memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti 2 ikan. Yang mestinya hanya bisa dimakan 1-2 orang, 1-2 piring. Tapi bisa dimakan 5.000 orang. Bahkan setelah makan sisanya dikumpulkan 12 bakul penuh. Bapak Ibu yang saya kasih. Kita lihat. Itulah rahasia. Masalahnya adalah ketika Yesus mengubah batu menjadi roti, maka Yesus sudah ada di bawah komando iblis. Artinya Yesus kalah di dalam pencobaan. Jadi Yesus bukan tidak butuh makan. Yesus bukan tidak sanggup. Tapi Yesus tidak lakukan itu karena ketika Yesus mengubah batu menjadi roti, Yesus sudah kalah di dalam pencobaan. Karena Yesus sudah takluk kepada komando iblis. Yesus sudah tunduk pada keinginan iblis. Makanya Yesus melawan. Tidak mempedulikan keinginan dari iblis. Itulah kuncinya. Kalau kita ingin lolos dari pencobaan iblis, jangan turuti keinginan iblis. Dan salah satu cara iblis menjatuhkan kita adalah lewat keinginan daging kita. Menanggapi perintah iblis mengubah batu menjadi roti, Tuhan Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Walaupun lapar, tapi Yesus bertahan tidak mau memuaskan keinginan tubuhnya atau keinginan dagingnya. Dan Yesus menekankan keinginan roh, hidup dari firman. Karena karena diri manusia itu ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Tubuh jasmani membutuhkan makanan jasmani, tubuh rohani membutuhkan makanan rohani. Dan Yesus lebih menitik beratkan makanan rohani itu lebih penting dari makanan jasmani. Karena makanan jasmani hanya memberikan kekuatan fisik, tapi suatu hari fisik kita juga akan mati. Walaupun Anda makan seumur hidup, tetap suatu hari akan mati. Sedangkan makanan rohani akan membawa pada hidup yang kekal dan memberikan kekuatan rohani. Matius 26:41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Perhatikan antara roh dengan daging diperhadapkan. Sama. Yesus dihadapkan dengan roti yang sesungguhnya. Tapi Yesus hadapi dengan iblis, firman yang memberikan kehidupan, bukan dari roti. Jadi ada makanan jasmani, ada makanan rohani di Matius pasal 4 ayat yang keempat. Nah demikian pula Tuhan Yesus katakan di Matius pasal 26 ayat 41, ada daging dan ada roh. Keinginan daging hanya bisa ditekan ketika keinginan roh engkau naikkan. Tapi ketika keinginan rohmu turun, keinginan daging akan naik. Jadi ini seperti main yoyo. Kiri kanan. Bapak Ibu yang saya naik turun. Oke? Jadi kalau dagingnya naik, rohnya akan lemah. Tapi kalau rohnya dinaikkan, daging bisa ditekan. Karena itu banyaklah berdoa, banyaklah berjaga-jaga. Jangan sampai panah iblis yang kedua itu menjatuhkan kita. Keinginan daging menghancurkan kita. Jawaban Tuhan Yesus mengindikasikan agar manusia lebih mementingkan keinginan roh daripada keinginan daging. Sebab keinginan daging dan keinginan roh adalah dua kekuatan yang berlawanan di dalam tubuh manusia. Keduanya itu selalu bertentangan. Lihat Paulus lebih jauh mengungkapkan keinginan daging dan keinginan roh itu. Di dalam Galatia. Kita lihat ada perlawanan daging dengan roh itu. Daging adalah roti, keinginan daging, sedangkan roh adalah firman. Jadi daging dan roh, dua hal. Lebih jauh kita lihat apa yang diungkapkan oleh Paulus. Dalam diri setiap manusia selalu ada keinginan dan pertentangan
antara keinginan daging dengan keinginan roh. Ketika keinginan daging tidak berhasil dikuasai dan sudah tidak wajar, maka akan dimanfaatkan oleh iblis untuk mencobai manusia. Lihat, dijelaskan Paulus tentang pertentangan daging dengan roh itu. Galatia 5:16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Apa yang kamu kehendaki artinya sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Allah. Kamu tidak sanggup, tapi lemah karena keinginan dagingmu lebih kuat. Ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Apa saja keinginan daging itu? Lihat lebih jauh, keinginan dagingnya bisa dipakai iblis masuk menghancurkan kita. Bisa menjadi panah iblis yang kedua. Galatia 5:19, perbuatan daging itu telah nyata, yaitu percabulan. Nah, iblis bisa menembakkan panah asmara. Anda selingkuh, Anda perkosa orang, dan lain sebagainya. Panah lewat keinginan daging itu. Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideran, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, ini keinginan daging yang bisa diperalat iblis menjatuhkan kita. Mungkin Anda keinginan daging itu yang lain aman, tapi Anda iri hati. Dari iri hati itulah akhirnya iblis bisa menjatuhkan Anda. Ingat, Adam dan Hawa anaknya di generasi pertama gara-gara iri hati. Kakak membunuh adiknya, betul? Kain membunuh adiknya. Dan Kain itu dipakai oleh iblis membunuh adiknya, darahnya sendiri. Hanya gara-gara persembahan Habel diterima oleh Tuhan, persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Hanya itu saja, dia iri kepada adiknya. Sebenarnya salah kan bukan adiknya. Kalau mau salahin Tuhan, komplain, protes sama Tuhan. Adiknya nggak tahu apa-apa. Saya hanya mempersembahkan korban. Tapi kalau ada yang iri hati kepada saya, maka itu urusan dia sama Tuhan. Bukankah gitu? Jadi keinginan daging masih banyak contoh-contohnya. Ini baru sedikit yang ditulis oleh Paulus. Nah, Paulus katakan terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya kalau kita hidup di dalam kedagingan, engkau tidak akan masuk surga. Hidupmu tidak diberkati, hidupmu diperalat setan, hidupmu akan hancur. Karena itu kalahkanlah keinginan daging, naikkan keinginan roh kita, supaya hidup kita berkenan dan kita layak masuk ke dalam kerajaan yang disediakan oleh Allah Bapa di sorga. Kita lihat panah yang ketiga, keangkuhan hidup. Lihat muka anak kecil ini Bapak Ibu. Keangkuhan, kesombongan. Ini muka-muka sombong nih. Kita lihat keangkuhan. Lihat dulu di Kejadian. Kejadian pasal yang ketiga 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan ada kata yang mengindikasikan tentang kesombongan atau keangkuhan. Lalu kepada Yesus, iblis melakukan hal yang sama. Keangkuhan Yesus dinaikkan. Matius pasal 4 ayat 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Bapak Ibu tangkap gak? Di mana keangkuhan hidup itu dijadikan senjata iblis. Kita lihat dulu tentang Adam dan Hawa. Perhatikan kata keangkuhan. Kamu akan menjadi seperti Allah. Kenapa Adam dan Hawa bisa tergoda memakan buah tersebut? Karena iblis sangat licik. Pasti ada kalimat-kalimat yang tidak ditulis di Alkitab yang disodorkan oleh iblis. Adam dan Hawa, kalian tahu nggak kenapa Allah melarang kalian makan buah itu? Kamu tahu nggak? Pasti ada sebabnya. Adam dan Hawa penasaran. Emang lu tahu? Ya tahu lah. Emangnya kenapa Allah melarang?
Karena Allah takut disaingi. Kalau kalian makan buah itu, kalian akan menjadi seperti Allah. Nah, Adam dan Hawa makin penasaran, malah curiga kepada Tuhan. Oh, pantas saja Tuhan melarang kami makan. Rupanya Tuhan takut kami saingi. Anda mau jadi seperti Allah enggak? Ini enggak usah bicara kesombongan dulu. Mau enggak seperti Allah? Maha kuasa, maha hadir, omnipresent, kemudian juga menjadi puncak penyembahan seluruh makhluk bumi. Anda mau? Saya yakin kalau kita tidak bicara dosa, jangankan menjadi Allah, jadi Pak RT, Pak RW saja orang berebutan. Jadi gubernur aja orang rebutan. Makanya ketika pencalonan gubernur di Jakarta, ayat mayat segalanya pun keluar untuk memenangkan kursi gubernur, memecah belah kota Jakarta, betul? Hanya gubernur aja orang berebutan, hanya presiden di satu negara saja orang bersaing, saling menjatuhkan, apalagi menjadi Allah, presiden di atas 200 negara, presiden di atas segala presiden, raja di atas segala raja. Mau nggak? Mau. Itulah yang ditawarkan oleh iblis, padahal itu bohong tuh. Kalau makan buah pengetahuan baik dan jahat bisa menjadi seperti Allah. Iblis sudah makan lebih dulu, dia sudah cicipi lebih dulu, karena dia juga ingin seperti Allah, betul? Itulah kebohongan iblis. Bapa segala pendusta. Hawa dan Adam berhasil dibohongi. Oke, kemudian Yesus. Perhatikan kata yang berkaitan dengan keangkuhan. Engkau anak Allah. Maksudnya begini loh. Hei Tuhan Yesus, kamu tahu nggak? Kamu tuh bukan orang biasa loh. Kamu tuh anak Allah. Bukan orang sembarangan. Engkau tuh sakti. Engkau tuh hebat, anak Allah. Yang namanya anak Allah itu ya otomatis sudah setara dengan Allah. Karena anak dengan Bapa itu satu kesatuan. Bapak Ibu yang saya kasih, lompat ke bawah. Dan ketika engkau lompat, engkau sangat berharga. Maka malaikat pasti akan datang untuk menatang engkau. Karena waktu Yesus dicoba di padang gurun, ada saksinya berupa malaikat-malaikat. Maka di ayat 11, ketika Yesus menang dalam pencobaan, malaikat langsung datang melayani Yesus Kristus. Mungkin melayani makanannya, karena Yesus saat itu sedang lapar dan haus. Kita tidak tahu, cuman tidak ditulisan di Alkitab. Melayani, pasti ada indikasi ke sana. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, waktu saya sekolah di SMP di kampung, jadi sebelum liburan di bulan Juni, ada yang namanya kelas meeting. Jadi pertandingan olahraga. Kelas ini lawan dengan kelas anu. Jadi saling tahu. Ada volley, ada bola kasti, ada lari. Dan kebetulan saya hobinya sepak bola. Saya masuk ke dalam pertandingan grup sepak bola. Nah, jadi antar kelas juara-juara sampai di ujungnya yang kelas yang berhasil menang akan berhadapan dengan guru-guru di sekolah itu. Nah, itu puncaknya. Kalau hanya dua kemungkinan, guru yang kalah atau ini yang menang. Kalau guru yang menang, guru dapatkan piala. Jadi ada piala bergilirnya Bapak Ibu. Memang unik. Nah, saya ikut sepak bola. Nah, saat itu kebetulan waktu saya ada di lapangan, kepala sekolah kami namanya Gabriel Balalangun, orang NTT. Rambutnya kribo, tapi badannya kecil, tapi galaknya minta ampun. Itu orang NTT 1 itu. Kalau kita salah sedikit pasti dirotanin. Nah, ketika dia galak gigiling bola, saya tidak jauh dari sana. Lalu teman saya melihat, langsung memberikan semangat kepada saya. Ayo Sian, ayo Sian. Nama saya kecilnya Asian. Ayo Sian, Bong Ji Sian, ayo rebut bola itu. Karena saya dapat support dari teman saya, keinginan, keberanian saya naik juga. Keangkuhan saya naik juga. Saya dekati kepala sekolah. Begitu dekat saya sengkang kakinya sekencang-kencangnya. Kepala sekolahnya terpelanting. Memang bola berhasil saya bawa. Tapi kepala sekolah punya kaki terluka. Hari itu saya di strap. Dijemur 3 jam di bawah tiang bendera. Hanya gara-gara kesombongan diangkat. Merasa bisa, saya bisa. Maka lupa daratan. Itulah manusia Bapak. Dipuji sedikit langsung naik tuh. Bapak Ibu yang saya kasih, kesombongan. Kesombongan adalah celah yang dapat dimanfaatkan oleh iblis sebagai panah atau senjata untuk menjatuhkan orang yang sombong itu. Banyak orang yang sudah gagal. Secara prinsip ada 2 macam keangkuhan atau kesombongan, dan kedua macam keangkuhan ini sangat berpotensi menjatuhkan manusia.
Kita lihat kedua macam kesombongan itu. Kesombongan jasmani dan kesombongan rohani. Mungkin orang yang tidak sadar kesombongan rohani. Kok bisa? Kita lihat. Kesombongan jasmani. Kalau engkau kaya, sombong wajar. Karena memang ada sesuatu yang bisa engkau sombongkan. Tapi kalau sudah kere, sudah miskin, sombong, itu aneh. Kemudian engkau cantik dan ganteng, sombong, wajar. Memang sesuatu yang disombongkan. Pintar atau banyak gelar. Kemudian punya kekuatan fisik dan lain sebagainya. Kalau engkau sombong, itu kesombongan jasmani. Wajar kalau engkau sombong. Itu kesombongan jasmani. Tapi ada kesombongan rohani. Kesombongan rohani itu yang paling berbahaya. Yaitu banyak ibadah atau doa. Kelihatan sangat ibadah. Banyak orang yang jatuh karena kesombongan rohani. Banyak talenta. Bisa usir setan, menyembuhkan penyakit. Kemudian macam-macam mujizat bisa dilakukan tanpa disadari akan timbul kesombongan. Jadi ketika engkau banyak talenta, banyak kuasa, hati-hati. Engkau bisa jatuh dalam kesombongan, terutama hamba-hamba Tuhan. Banyak melayani. Bisa melayani ini, main musik oke, WL oke, khotbah oke, macam-macam pelayanan. Dia banyak kemampuan. Jadi timbul kesombongan. Sehingga seringkali beranggapan tanpa gua gereja ini nggak bisa jalan. Nah, itu bahaya sekali Bapak Ibu. Banyak jabatan. Jabat ini, jabat itu, jabat anu lagi. Organisasi ini, organisasi itu. Banyak jabatan yang dia pegang. Saya pernah ketemu sama seorang hamba Tuhan padahal. Dia banyak jabatan. Hitung-hitung hampir 10 jabatan dia pegang. Tapi kalau mau ketemu sama dia itu susah. Sombongnya minta ampun. Bapak Ibu yang saya kasih, itulah kesombongan jasmani dan kesombongan rohani. Dari dua macam kesombongan atau keangkuhan yang paling berbahaya itu adalah kesombongan rohani. Karena kesombongan rohani tidak kelihatan dan sulit dideteksi. Kalau engkau kaya, engkau ganteng, cantik, itu kan kelihatan. Tapi kalau yang ada di dalam ini tidak kelihatan, kesombongan rohani. Dan banyak rohaniwan sombong karena dia punya kemampuan. Kesombongan rohani. Hamba Tuhan rata-rata punya kesombongan rohani. Sekolah teologi lalu jadi sombong. Kadang-kadang khotbah untuk pendeta itu paling susah. Khotbah untuk pendeta paling susah. Karena itu hati-hatilah. Seringkali saya memberikan pengajaran, orang lain mungkin suka terima pengajaran, tapi hamba Tuhan seringkali beranggapan saya lebih tahu dari lo. Nah, itu yang masalah. Kita lihat, iblis adalah makhluk yang sangat sombong. Dan kesombongan rohani inilah yang membuat malaikat itu jatuh dan dihukum. Tabiat berubah total ketika menjadi iblis. Iblis angku dalam dua segi. Tidak mau tunduk pada batasan kekuasaan Tuhan. Dan yang kedua adalah melakukan kudeta dan ingin menyamakan diri dengan Allah. Kita lihat kedua kesombongan pada iblis ini. Iblis tidak tunduk pada batasan kekuasaan Tuhan. Yudas 1:6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman. Sampai penghakiman pada hari besar. Perhatikan kata ini. Yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Jadi di sorga Tuhan itu memberikan batasan-batasan kekuasaan kepada malaikat-malaikat. Jadi istilahnya itu kerajaan sorga. Kalau kerajaan itu berbicara tentang satu organisasi besar, betul nggak? Maka seperti di Indonesia saja. Ada RT, RW, lurah, camat, bupati. Jangan sampai yang gubernur ingin merasa menjadi presiden. Jadi ada istilah yang cukup terkenal di Jakarta. Gubernur rasa presiden. Karena pada gubernur, tapi ingin menjalankan tugas sebagai presiden. Nah, itu tidak tunduk pada batasan kekuasaan. Hak dan kewajibannya tidak dia taati dengan baik. Ada batasannya Bapak Ibu. Satu RT, batasan dia adalah menguasai satu RT di warga itu. RW, batasan dia adalah RW. Beda dengan kelurahan. Jadi ada batasan-batasan. Nah, iblis tidak tunduk. Kenapa dia tidak tunduk? Karena sombong. Hanya orang yang sombong yang tidak bisa menundukkan diri. Iblis itu sombong, maka iblis tidak bisa menundukkan diri. Karena itulah kalau ada pemimpin gereja
Ada hamba Tuhan yang tidak mau menundukkan diri, tidak mau tunduk pada otoritas adalah hamba Tuhan yang sombong. Kalau ada pengurus gereja yang tidak tunduk pada gembalanya adalah pengurus yang sombong, itu tidak usah dipakai. Karena bisa dimanfaatkan iblis. Kita lihat lalu yang kedua. Iblis mengkudeta dan ingin menyamakan diri dengan Allah. Yehezkiel 28 ayat 2. Nah, ini adalah simbol. Raja Tirus itu adalah simbol tentang iblis. Kita lihat apa yang dituliskan di sini. Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah. Aku duduk di atas tata Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah, walaupun hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Raja Tirus itu adalah simbol atau kiasan tentang iblis. Nah, kalimat itu sebenarnya ditujukan kepada si iblis itu. Ayat 3, memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel, tiada rahasia yang terlindung bagimu. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja kuserahkan menjadi tontonan bagi mereka. Nah, ini menceritakan iblis yang jatuh. Oke, perhatikan kata ke bumi kau kulempar. Kenapa iblis itu jatuh? Karena kesombongan. Aku duduk di tata Allah. Aku adalah Allah. Itu perkataan iblis. Jadi selalu aku ini Allah. Aku yang akan duduk di tata Allah. Kesombongan dari malaikat inilah. Nah, karena dia sombong, bagaimana supaya dia bisa duduk di atas tata Allah? Pada tata itu milik Allah. Satu-satunya adalah lakukan kudeta. Maka terjadilah peperangan di sorga antara malaikat baik dengan malaikat yang berontak. Malaikat yang ingin mengambil alih kuasa di sorga. Kita lihat Wahyu 12 ayat 7-9. Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi malaikat berperang dengan malaikat. Tapi kepala dari malaikat itu dia diberikan sebutan khusus, yaitu si ular tua, iblis atau Satan. Si naga besar, itu istilah. Nah, naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Artinya terjadilah peperangan di sorga. Nah, setelah itu ular tua dihukum Tuhan, dicampakkan ke bumi. Menjadi iblis. Berubah total tabiatnya. Akibat pencobaan kudeta itu iblis dilemparkan ke bumi. Dan setelah dilemparkan ke bumi, apa yang dilakukan? Ketika ada di bumi, iblis berusaha menanamkan sifat kesombongan itu kepada manusia melalui pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Makanya iblis berkata kepada Adam dan Hawa, kalau kamu makan buah itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Dia gagal dapatkan posisi sebagai Allah. Maka dia ingin uji coba kepada Adam dan Hawa. Kalian mau seperti Allah nggak? Makan tuh buah. Buah itu buah sakti. Makanya Tuhan melarang kalian makan. Karena pohon itu memberikan pengetahuan yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya kasihi, hari ini kita sudah belajar tentang 3 panah naga tua. 3 senjata yang sudah terbukti menjatuhkan banyak sekali manusia. Sebagai kesimpulan saya kutip satu tokoh. Daud. Satu kali Daud berada di atas soto istana. Sementara saat itu terjadi peperangan. Memang musim peperangan antar negara. Dan ketika istirahat sampai siang jalan-jalan di atas soto istana, dia melihat ke bawah, melihat seorang wanita cantik sedang mandi. Namanya Batsheba. Setelah melihat, lalu apa yang dilakukan? Dia utus seorang kepercayaan dia yang bisa menjaga rahasia Daud. Coba kamu samperin wanita itu. Tanya siapa dia. Lalu datanglah lapor. Oh, itu ternyata istri Uria. Oke, coba panggil dia. Dan akhirnya dipanggil, tidurlah dengan Daud. Oke. Nah, ketiga senjata Daud gagal di sana. Keinginan mata, ngintip Batsheba yang sedang mandi. Mata, betul? Keinginan daging, setelah ngintip lalu kepingin tidur sama Batsheba. Lalu keangkuhan atau kesombongan. Aku ini raja Israel. Mestinya apapun aku menginginkan bisa dapatkan. Dengan kuasa dia, jabatan dia sebagai raja, bertindak seenaknya. Sehingga istri dari tentaranya sendiri dia ambil sebagai istrinya.
sebagai selingkuhannya. Nah, 3 senjata gagal dilalui oleh Daud, hancur dia, jatuh dia. Karena itu waspadalah dengan senjata itu, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu. Engkau sudah singkapkan kebenaran-kebenaran yang luar biasa ini, sehingga melalui pengajaran dari buku rahasia di balik pencobaan ini, semoga mereka, jemaat-jemaat kami GCC maupun umat Kristen dimanapun berada, setelah menonton khotbah hari ini, mereka dicelikkan agar selalu waspada, mengendalikan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan, supaya kami tidak diperalat dijatuhkan iblis lewat pencobaan yang masuk lewat 3 panah naga tua ini. Tuhan, berikan kekuatan, perlindungan kepada kami. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat yang akan dibawakan oleh Pendeta Yemima Mimin. Mari Ibu Pendeta, dipersilakan. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, diberkati kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya. Kami mewakili jemaat dan simpatisan GCC mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanan Bapak Pendeta Nathan Junarwan, di mana kebenaran firman sudah disampaikan yang luar biasa. Doa kami, biarlah senantiasa Bapak diberi kesehatan, kekuatan, dan penghiburan, dan terus dipakai Tuhan luar biasa dalam pelayanan. Banyak jiwa-jiwa datang di dalam setiap pelayanan Bapak, sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Dan doa kami, biar Bapak sekeluarga selalu dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama, karena suasana COVID-19 sudah mulai terkendali, Gereja GCC mulai hari ini, yaitu tanggal 5 Juni, dan seterusnya menyelenggarakan ibadah offline atau tatap muka setiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Bertempat di Gedung 6 Center Kemayoran lantai 4, Ruang Jati. Harap seluruh jemaat dan simpatisan dapat hadir dalam ibadah minggu. Hari ini ibadah perdana, ya. Pengumuman kedua, walaupun ibadah tatap muka, yaitu ibadah di gedung, sudah diadakan, Gereja GCC tetap mengadakan ibadah sesi kedua, yaitu berupa live streaming setiap hari minggunya jam 4 sore. Link ibadah akan dibagikan setiap hari Sabtu atau Minggu pagi. Pengumuman yang ketiga, dari bulan Mei sampai Juni, tema khotbah yang dikupas oleh Bapak Gembala kita Pendeta Nathan Junarwan Gereja GCC adalah pencobaan di padang gurun. Tema ini mengupas buku karangan Bapak Pendeta Nathan Junarwan sendiri yang terdiri dari 6 bab yang menarik. Bab yang pertama yaitu 3 alasan Yesus mengalami pencobaan. Bab kedua, 3 kondisi rawan pencobaan iblis. Bab ketiga, 3 panah naga tua. Bab keempat, 3 cara Yesus menghadapi pencobaan iblis. Bab kelima, 3 peringatan dalam pencobaan. Bab ke-6, 3 penghiburan dalam pencobaan. Tema ini dikupas dalam ibadah live streaming setiap minggu jam 4 sore. Pengumuman yang keempat, Gereja GCC telah membuka pendaftaran baptisan air angkatan 23.
Bagi Bapak, Ibu yang ingin menerima baptisan yang alkitabiah, bisa mendaftarkan diri ke saya ya, yaitu Ibu Pendeta Yemima, dengan nomor HP 081310982245. Pengumuman yang kelima, Bible Teaching Ministry akan mulai membuka kelas pengajaran Alkitab secara offline, yaitu tatap muka, yang akan dimulai bulan Juni setiap Jumat malam jam 18.30 di Gedung Kana Amuyal KP di Jalan Angkasa, Kemayoran. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama menaikkan pokok-pokok doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di mana siang hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk beribadah padamu Tuhan, dan saatnya kami ingin menaikkan doa-doa pokok. Yang pertama, Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat dan simpatisan yang mengalami kelemahan fisik, yaitu sakit. Itu pertama Bapak Pendeta Stefanus, yaitu penyakit ginjal dan stroke. Bapak Pendeta Handato yang sedang dalam pemulihan. Juga Bapak Pendeta Tan Eliezer dalam pemulihan stroke. Bapak Mustari atau Bapak Bong Jingjung, papahnya Pendeta Nathan, yang saat ini dirawat atau diopname di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Kami juga berdoa buat Ibu Wedia yang mulai operasi pengangkatan batu empedu, dan juga untuk Bapak Beni yang akan operasi mata. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah semuanya yang kami sebutkan, walaupun yang juga mungkin ada yang beberapa orang yang tidak kami ketahui mengalami kelemahan fisik, biarlah Tuhan yang menjamah, melawat, menyembuhkan, dan menguatkan, menghiburkan bagi mereka Tuhan, sehingga mereka merasakan kasih dan kebaikan kemurahan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk penanganan COVID-19, dan pelaksanaan vaksinasi dan booster di Indonesia berjalan terus dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa ya Tuhan, keamanan dan kedamaian di Indonesia. Kami menaruhkan Tuhan damai sejahtera buat Indonesia, dan kami juga berdoa buat para pejabat dari tingkat RT sampai tingkat presiden. Tuhan tolong jamah lawat mereka Tuhan, berikan mereka roh takut akan Engkau, biar mereka bekerja dengan benar-benar hati yang melayani untuk rakyat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, buat pengajuan dana kemanusiaan dari Yayasan Serpia dari luar negeri. Tuhan tolong, biarlah semuanya dilancarkan Tuhan, sehingga bisa dipergunakan sebaik-baiknya Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa dengan belas kasihan-Mu Tuhan, rencana pembelian gedung ibadah permanen untuk gereja JCC Tuhan, berikan tempat yang strategis, yang baik untuk kami bisa berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakan doa kami, layakkan kami, dan kami kembalikan semuanya hanya untuk puji, hormat, kemuliaan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan kami kembalikan untuk doa berkat oleh Bapak Gembala Pendeta Nathan Jonaran. Silakan Pak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat. Mari kita akhiri, angkat tangan Bapak Ibu. Kasih dari surga, kuasa, kemuliaan, dan perlindungan akan turun melalui kuasa Roh Kudus. Maka Bapak Ibu akan diberkati dalam setiap pekerjaan. Apapun yang dijumpai tanganmu, yang dikerjakan tanganmu akan memberikan hasil yang berlimpah. Saudara-saudara akan diberkati dalam keamanan,
Kemanapun engkau melangkah, kemanapun engkau pergi, tangan yang penuh kuasa akan melindungi dan menuntun langkahmu. Saudara-saudara akan diberkati dalam kesehatan. Yesus Kristus, dokter di atas segala dokter, sanggup menyembuhkan apapun penyakit, kelemahan yang engkau alami pada saat ini. Sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, keharmonisan Tuhan limpahkan di dalam keluargamu masing-masing saat ini sampai selama-lamanya. Kita naikkan pujian bagian refnya, lingkupiku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan dengan judul yang menarik, yaitu 3 cara Yesus menghadapi pencobaan iblis. Hari ini kita belajar 3 panah naga tua, dan minggu depan kita belajar bagaimana Yesus menangkis panah-panah naga tua itu. Tuhan Yesus berkati.